Bilang Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok C1 mata kuliah pengembangan aplikasi terdistribusi yang diampu oleh dosen Bapak Asroni selaku Kaprodi TI. Mungkin langsung ke bagian pertama yakni pengenalan kelompok. Di sini akan dikenalkan kelompok dari C1, anggotanya siapa saja. Nanti akan dikenalkan secara individu atau sendiri-sendiri. Mulai dari saya sendiri, saya perkenalkan, nama saya Yuga Ditya Prabowo, NIM saya 2019 014 0053. Saya dari angkatan 2019, kelasnya C. Mungkin selanjutnya. Saya Muhammad Adana Syaifullah dengan NIM 2019-01-445. Dan mungkin selanjutnya. Saya Muhammad Fariza dengan NIM 2019-014-0098. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Oki Haryanto, NIM 2019 01400052. Selanjutnya saya Wildan Fajar Hidayat dengan NIM 2019 0140 103. Baik, itu tadi anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok C1. Di sini pada kesempatan kali ini kami mengangkat judul yakni administrasi gudang pakaian, yang kegunaan atau manfaatnya nanti akan dijelaskan oleh Saudara Adana. Pada Saudara Adana, saya persilakan. Pada aplikasi gudang pakaian yang kami buat ini bertujuan untuk mempermudah tugas karyawan atau admin untuk menambahkan data stok yang ada di gudang. Sebagai contoh, karyawan dapat menginput, mengupdate, menghapus stok pakaian. Mungkin bisa dilanjut untuk use case-nya oleh Saudara Yoga Aditya Prabowo. Baik. Di sini saya akan menjelaskan use case dari aplikasi kami. Use case gudang pakaian. Di sini ada dua aktor. Aktor pertama kami beri nama pegawai dan aktor kedua kami beri nama administrator. Kedua aktor ini bisa login, bisa register. Setelah register, mereka include ke login. Lalu setelah itu ada extend logout. Mereka bisa memilih logout atau tidak. Selanjutnya setelah login, aktor tersebut akan include ke tampilan awal aplikasi kami, yang di situ bisa input, update, dan delete mengenai data yang ada di aplikasi kami. Bisa input data baru, update data yang sudah ada, ataupun menghapus data yang sudah ada. Gitu. Mungkin sekian dari use case. Selanjutnya ada database yang akan disampaikan oleh Saudara Wildan. Oke, untuk database di sini ada 3 tabel terdiri dari tabel login, tabel barang, dan tabel lokasi gudang. Untuk tabel login ada ID login sebagai primary key, ada username, password, dan kategori. Untuk tabel barang ada ID barang sebagai primary key, nama barang, jenis barang, stok, dan ID lokasi. Untuk di tabel lokasi gudang ada ID lokasi sebagai primary key, nama gudang, alamat gudang,
deskripsi singkat, dan deskripsi full. Mungkin cukup itu dari database, bisa dilanjut. Ya, saya mau melanjutkan kelas diagram. Nah, di sini ada login. Login mempunyai atribut ID login, username, password, dan kategori. Di login ini bisa melakukan get username dan get password. Terus ada kelas diagram lokasi gudang. Mempunyai atribut ID lokasi, nama gudang, alamat gudang, deskripsi singkat, deskripsi full. Di lokasi gudang bisa melakukan update, hapus, dan tambah. Bisa dilanjutkan oleh Muhammad Fariza. Oke, saya akan melanjutkan dari kelas diagram yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Oke Haryanto. Saya akan melanjutkan di lokasi gudang. Mohon maaf. Di barang. Oh ya, saya akan melanjutkan di bagian barang. Di barang ini ada ID lokasi, terus itu nama gudang. Bentar. Ada ID lokasi, nama gudang, alamat gudang, deskripsi singkat, deskripsi full. Nah, di barang ini kita bisa menambahkan barang yang ingin kita tambah atau diupdate, bisa menghapus, bisa ditambah juga. Di sini di barang ada ID barang, nama barang, jenis barang, stok barang, ID lokasi. Di sini nih kita bisa mengedit, update, hapus, dan tambah. Jadi lokasi gudang dan barang ini memiliki yang namanya itu hubungan many to many atau hubungan antar satu entitas dengan beberapa entitas sebaliknya. Contoh dengan ini, bisa memiliki relasi dan memiliki entitas yang lain sebaliknya. Jadi mereka ini di sini saling berhubungan, yang di sini bisa menghapus, yang di sini bisa menambah. Oke, mungkin segitu saja dari kelas diagram lokasi gudang dan barang yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan langsung ke codingannya. Nah, codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dilanjut Mas. Ada dulu. Kan login aku kan. Bukannya ada dulu. Siapa Den? Aku kan Den. Form 1. Ya, login aku berarti. Maaf. Kita lanjut untuk form login. Di sini ada username, password sebagai label. Terus ada 2 text box dan 1 button. Fungsi dari text box ini digunakan untuk input baik username dan password, dan tabel login untuk memverifikasi inputan dari username dan password. Nah, untuk codingnya seperti ini. Jadi kita ambil service reference dari service yang telah kita buat, lalu di kategori ini sudah kita buat dulu di sebelumnya di service juga. Jadi kami sediakan ada 2, yaitu sebagai admin dan karyawan. Mungkin ke bawah. Nah, di sini jika telah diisikan username dan password akan diverifikasi. Jika salah akan muncul message seperti ini, yaitu username dan password invalid. Silakan hubungi admin. Ke bawah lagi. Oh, udah habis. Mungkin cukup itu penjelasan dari coding
dan form login. Terima kasih. Silakan dilanjut. Form satunya untuk toolsnya bisa dijelaskan oleh Yoga Aditya. Baik, terima kasih. Di sini kita sudah masuk ke form 1 di bagian tampilan aplikasi kita. Di sini kita menggunakan 5 label, 5 text box, dan 4 button. Juga 1 data grid view. 5 label terdiri dari 1 ID barang, 2 brand, 3 size, 4 jumlah, 5 ID lokasi. 4 button yang kami gunakan di sini terdiri dari 1 button simpan, 2 button update, 3 button hapus, 4 button clear. Mungkin sekian dari tampilan. Selanjutnya codingan. Nah, di sini codingan akan dijelaskan oleh Mas Oki. Ya, di sini saya mau menjelaskan codingannya. Di sini kita mengambil service reference 1, terus ada from 1 bisa menampilkan data, bisa update dan hapus. Terus ke button simpan, kita bisa menyimpan ID barang, brand, size, jumlah barang, ID lokasi. Kita ke button update kita bisa mengupdate ID barang, brand, size. Terus ada button hapus. Di button hapus kita menghapusnya cuma bisa memanggil di ID barang. Terus ke bawah ada public void clear. Terus ke bawah lagi. Terus ada di data grid view. Data grid view ini kita bisa memunculkan data-data yang kita masukkan seperti ID, brand, size, jumlah, ID lokasi. Mungkin penjelasan segitu saja dari saya, dari codingannya. Untuk form register akan dijelaskan oleh Saudara Aceng. Oke, di register ini kita memiliki 4 button, yaitu ada button simpan, update, hapus, clear. Di sini register ini fungsinya untuk mendaftarkan atau sebagai pegawai ini agar bisa login dan bisa menginput ke semua struktur yang ada di dalam. Kita harus melakukan register dulu. Yang pertama kita memasukkan username, password, dan di sini kita bisa milih kategori kita ini mau sebagai admin atau sebagai pegawai. Nah, di sini kita bisa simpan, bisa kita update, bisa kita hapus. Oke, mungkin penjelasan tentang form register mungkin segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Adan. Silakan Adan. Nah, di sini untuk codingan from register. Nah, di register ini ada service reference 1 ini kita memanggil service yang telah kita buat. Nah, lanjut untuk ke button. Di button simpan ini kita dapat menyimpan username, password, dan kategori yang sudah tertera di dalam. Nah, jika ada data yang tidak terisi, maka dapat muncul tulisan semua data wajib diisi. Nah, untuk button update ini akan menginput username, password, dan kategori. Nah, untuk validasinya juga sama. Jika salah satu tidak ada yang terisi,
bakal tertulis seperti ini. Nah, untuk di button hapus ini kita membuat validasi apakah Anda ingin menghapus data ini. Jika ingin, kita dapat menghapus data, dan di hapus data ini kita hanya memanggil username. Pada button clear ini fungsinya untuk jika kita salah mengisi atau apa bakal di clear. Jadi di dalam text box-nya bakal kehapus dan bisa di-input sesuai yang mau kita input. Nah, untuk di data grid view register ini akan menampilkan ID, username, password, dan combo box-nya kategori. Nah, mungkin sampai di situ saja. Bisa kita masuk di publish IIS ya? Iya. Oke, langsung masuk di publish IIS. Di publish IIS ini bakal dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pertama, di sini saya telah membuat folder bernama folder publish IIS. Nah, kita buatnya di data D. Nah, selanjutnya kita akan ke IIS. Mana IIS? Ini IIS. Kita akan add website. Nah, di sini site name-nya kita beri nama gudang pakaian1.com. Nah, hostname-nya juga harus sama seperti site name-nya. Di sini physical path-nya kita cari folder yang sudah kita buat kemarin. Tadi. Nah, publish IIS. Oke. Kita ubah dulu portnya karena port ini sudah pernah kita pakai. Terus habis itu kita oke. Nah, sekarang kita ke Visual Studio-nya. Oh, bentar, belum terbuka servisnya. Bentar ya. Nah, kita buka yang servisnya. Nah, pada service ini kita klik kanan, terus publish. Nah, ini kita cari file yang sudah kita buat tadi nih, publish IIS. Open all project file, selalu publish. Nah, lalu di sini pada web config ditambahi bentar. D terus
satu. Nah, web config kita buka. Nah, open. Nah, di web config ini kita tambahin coding seperti validation ini. Kita buka ulang aja. Nah, kita taruh di bawahnya system service model dan di atasnya configuration. Kita Ctrl S. Nah, jika sudah, kita buka driver ke etc, buka host yang ini pakai notepad. Lalu di sini kita menambahkan 127.0.0.1 lalu mana ya? Yes, kemana ya? Oh ini. Gudang pakaian 1.com. Gudang pakaian 1.com. Disamakan dengan yang ini. Yang kita buat di IS, lalu Ctrl S. Nah, jika sudah kita save, terus udah kita save, kita masuk ke IIS. Nah, kita run bagian ini yang .svg. Klik, lalu kita browse. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah terhubung dengan IIS-nya. Nah, link ini kita copy, kita buka klien. Bentar, ini klien. Nah, kita tambahkan di service reference. Klik kanan, add service reference. Kita tambahkan ini, go. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia berfungsi pengganti server. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terdapat service reference 4 di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengganti semua service reference yang ada di codingannya, di masing-masing codingan. Nah, seperti ini service reference-nya kita panggil yang 4. Bentar. Atas kita panggil service. Nah, program CS tidak ada, berarti kita langsung ke sini, ke register CS. Sebentar. Nah, jika sudah kita ganti semua, ini servernya akan terhubung dengan yang IIS, lalu kita start. Nah, mungkin bisa ditunggu sebentar. Nah, di sini, tekan. Nah, di sini ada username, ada password. Nah, jika kami masukkan username admin, dia akan lari ke form register dan kita akan register ulang.
Nah, kita ulangi dulu. Nah, jika kita masuk ke karyawan, dia akan masuk ke form 1 untuk input barang-barang yang ada. Nah, seperti ini ID barangnya B3, brandnya Adidas, size-nya M, jumlahnya 1, ID lokasinya G1, gudang 1, simpan. Sukses. Dia akan tampil seperti ini. Mungkin segitu dulu dari penjelasan saya. Baik, terima kasih Mas Adan. Mungkin itu dari kelompok kami sedikit menjelaskan. Di sini aplikasi yang kami buat yakni aplikasi gudang pakaian ini seperti yang sudah dicontohkan Saudara Adan. Aplikasi kami ini berguna untuk menginput data dari gudang atau mengupdate ataupun menambahkan data dari gudang pakaian yang dimana di situ bisa dilakukan oleh pegawai ataupun karyawan. Manfaat atau tujuan aplikasi kami di sini yakni untuk mempermudah tugas karyawan yang sebelumnya paperless menggunakan kertas atau bisa disebut manual. Di sini kami sediakan aplikasi administrasi gudang pakaian ini guna untuk mengefisienkan waktu dan agar lebih simpel penggunaannya gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok C1, kelompok kami. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.